Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tamimna bil iman wa tamimna bil islam wa tamimna bil tauhid wa tamimna bil ma'rifah wa tamimna bil i'tiqad wa tamimna bil istiqamah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummata sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan karunia-Nya, yang begitu banyak melimpahkan kenikmatannya kepada kita sehingga pada hari ini Allah memberikan kita kemudahan-kemudahan, memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat hidup yang sampai sekarang kita rasakan, sehingga pada hari ini Allah masih menghendaki kita dalam keadaan beraktivitas penuh dengan kemudahan. Tentunya nikmat ini akan dipertanggungjawabkan kelak, oleh karena itu mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita digolongkan orang-orang yang bisa bersyukur kepada Allah dan memanfaatkan nikmat sebaik-baiknya untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita memuji Allah, jangan pernah lupa dan bosan, apalagi sampai hilang, yakni bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Rasulullah salah satu tanda cinta kepada Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah tanda rindu kepada Rasulullah. Bersalawat kepada Rasulullah karena kita ingin nanti di hari kiamat diakui sebagai umat Rasulullah, diakui sebagai pengikutnya, dan lebih-lebih kita juga mohon kepada Allah agar nanti di hari kiamat kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah ilmu. Ilmu ini bukan dari saya, tapi dari sebuah kitab yang masyhur di kalangan umat Islam, apalagi di kalangan dunia pesantren, yakni kitab Nasahihul Ibad yang berisi tentang nasihat-nasihat bagi setiap hamba yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Karangan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, pada kesempatan hari ini saya juga ingin memohon doa agar kelak video-video selanjutnya itu saya kutip daripada kitab Nasahihul Ibad. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan sehingga kita bisa menyelesaikan kitab Nasahihul Ibad bersama-sama. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya. Kalau nanti ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tentunya kita mohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan ilmu yang berkah, agar ilmu yang kita dapat bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai dari halaman pertama dari kitab Nasahihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arba'a sifat al-kamaliyah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'alal ilma, yang telah menjadikan ilmu
ya, arfa'as sifatil kamaliyah, yakni yang mengangkat ya sifat yang paling tinggi dan sempurna. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'ithiril hukmiyah, yang telah mengistimewakan, alladzi khassa man syaa, yang ia kehendaki, min ibadihi dari hamba-hambanya, bil ma'thiril hukmiyah, yaitu dengan asarnya yang mengandung hukumnya, ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khassatullah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya yang telah Allah istimewakan dengan seluruh kesempurnaan dalam ibadah, kamalatil ubudiyah, yakni kesempurnaan dalam ibadah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhi mala Allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa'ala. Wa sallallahu ala sayyidina, dan semoga Allah menambahkan rahmatnya kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi mala Allahu ta'ala qalbahu, yaitu yang telah Allah Ta'ala penuhi hatinya, ya, qalbahu sallallahu alaihi wasallam, min jalalihil a'la jalla wa'ala, yakni Allah penuhi dengan keagungan yang maha tinggi, maha agung dan maha luhur. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna wa sara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran. Wa ayyanahu, yang mana pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min jamalihil asna, ya, maka yang diliputi keindahan, yakni jasmaniyahnya dan rohaninya, maka jadilah ia seorang yang disenangi, ya, masruran wa mansuran, dan selalu mendapatkan pertolongan. Wa ala alihi wa ashabihi wasalikina ala nahjihi fanalu khairan wafiran. Wa ala alihi, dan kepada sahabatnya, keluarganya, serta orang-orang yang mengikuti jalannya sehingga mereka mendapatkan kebaikan yang banyak. Khairan wafiran. Jadi khairan wafiran, ya, dimaknai dengan kebaikan yang banyak. Amma ba'du, ya, setelah membaca, fayaqulu murtaji ufral masawi Muhammadu Nawawi bin Umar al-Jawi. Setelah membaca basmalah, tahmid, salawat, maka berkatalah orang yang mengharap ampunan Allah dari keburukan, yakni Muhammad an-Nawawi bin Umar, yakni beliau al-Jawi, orang Jawa atau tepatnya orang Banten. Hada syarhun wada'uhu 'alal kitabi mustamili 'alal mawazimi lil-'allamah al-hafidh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahiri bi Ibni Hajar al-Asqalani summa al-Misri taghammadahu Allah Ta'ala birahmatihi amin. Hada, ini yang akan dibahas dalam kitab Nasaihul Hibad ini adalah penjelasan yang saya letakkan pada sebuah kitab yang berisi nasihat-nasihat
seorang alim yang luas ilmunya, pengetahuannya, seorang hafiz, yakni Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i yang terkenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Misri, semoga Allah memasukkannya ke dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi nama lengkap dari Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, yang orang-orang mengenal beliau dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa sammaituhu nasaihal ibad fi bayani alfadhin munabbihatin 'alal isti'dad li yaumil mi'ad. Kemudian saya memberi judul buku ini yakni dengan sebutan Nasaihul Ibad, yang berisi bayanun atau penjelasan alfazin, ucapan-ucapan yang dapat mengingatkan kita akan persiapan untuk hari kiamat, hari yang akan datang. Wa as'alullahal karim an yanfa'a bihi muslimin wa an yaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin, amin. Dan saya memohon kepada Allah yang Maha Pemurah, semoga Allah memberikan manfaat dengan sebab kitab ini kepada kaum muslimin, ya. Dan semoga Allah menjadikan sebagai simpanan di hari kiamat, yakni sebagai amal jariyah beliau. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hin wa awqatin. Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah fi kulli hin wa awqatin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, hin wa awqat, dan setiap zaman. Wassalatu wassalam ala asrafil khalqi wal bariyat. Rahmat Allah semoga dilimpahkan kepada semua makhluk-makhluknya, bariyat, ya. Hadhihi munabbihatun 'alal isti'dad li yaumil mi'ad. Ini adalah hadhihi munabbihat, hal-hal yang dapat memberi peringatan 'alal isti'dad kepada kita semua untuk persiapan menghadapi hari yaumil mi'ad, hari kiamat nanti, hari akhir. Fa inna minha ma yakunu masna wa minha ma yakunu thulathiyan ila tamamil 'asharah. Maka sesungguhnya sebagian dari peringatan-peringatan itu ada nasihat yang masing-masing terdiri atas 2 unsur, ya, atau 3 unsur sampai mengandung 10 unsur. Jadi buku ini nanti akan memberikan setiap nasihatnya itu beberapa kata, beberapa kalimat. Wa jumlatul maqalat mi'atani wa arba'a asyarah akhbar khamsatun wa arba'una wal bawaqi athar. Jumlah makalah dalam kitab Nasaihul Ibad ini ada 214. Ada 214 makalah. Jumlah hadisnya ada 45, ya. Dan sisanya adalah hadis atsar. Hadis atsar itu hadis qaul sahabat, yang mana diucapkan oleh para sahabat. Sahabat itu adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi dan beriman. Kalau sahabat. Tapi kalau orang hidup di zaman Nabi tapi dia tidak beriman, maka tentu dia bukan disebut sahabat, ya. Wa anal an uridu at-tabarruka bil itbayan haditsaini syarifaini jalilain. Dan saya, ya, saat ini saya menginginkan keberkahan, memohon kepada Allah keberkahan dengan menyampaikan 2 buah hadis yang mulia lagi agung. Fal hadisul awal, maka hadis yang pertama,
ajazani bihi allamah Syekh Muhammad Khatib Asy-Syafi'i Tsummal Madani Al-Hanbali. Ya. Hadis yang pertama ialah hadis yang telah diijazahkan oleh Al-Alamah Syekh Muhammad Al-Khatib. Ya, ini dia orang Syam, kalau sekarang masuk daerah Syria. Kemudian orang Madinah dari bangsa Hambali. Wa huwa Ibnul Utsman bin Abbas. Yaitu adalah Muhammad Al-Khatib itu adalah Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman, ya. An masyayikhi muttasilan ila Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ya, dari gurunya bersambung sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abu Dzar yang memang Abu Dzar dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbih azza wajal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Jadi yang ini yang dimaksud dalam hadis pertama ini adalah hadis yang memang disebutnya dengan sebutan hadis qudsi, ya. Qala ta'ala ya ibadi. Nah, kita masuk nih dalam hadis qudsi yang pertama dari kitab Nasa'iul Hibad. Qala ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi ini, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman dalam diriku, atas diriku, wa ja'altuhu bainakum, dan juga aku jadikan, ya, sesuatu yang diharamkan juga atas diri kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kamu saling menganiaya. Nah, redaksi yang pertama ini bahwasanya Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa ya ibadi inni haramtu zulma, wahai hamba-hambaku, ketahuilah aku mengharamkan kezaliman, ya, atas diriku. Nah, ini sebagai penguat kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbuat kezaliman. Nah, intinya ke situ. Makanya Allah melakukan apapun itu tidak akan ada unsur kezaliman di dalamnya. Makanya mustahil sekali kita akan bertanya, wah Allah zalim nih. Enggak bisa. Maka pernyataan seperti itu batal dengan adanya hadis qudsi ini. Allah tidak akan pernah berbuat zalim atas dirinya, apalagi kepada hambanya. Ya, ini sebagai penguat bagi kita bahwa sesungguhnya Allah itu tidak pernah akan berbuat zalim kepada hambanya, kepada kita umat Rasulullah SAW. Nah, tentunya ini tidak bisa kita pandang sebelah mata ataupun tidak bisa kita kita biarkan begitu saja. Justru ini akan menjadi penguat dalam kehidupan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat zalim. Ya, Allah sudah sampaikan dalam hadis qudsi, enggak mungkin Allah mengingkari ini, tidak mungkin. Ya. Jadi dalam dirinya atau atas dirinya saja Allah itu mengharamkan kezaliman. Dan di kalimat selanjutnya, ya, fala tazalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Ini perintah, ya. Fala tazalamu itu buat kita, buat manusia, buat Rasulullah dan kita tentunya. Janganlah kita berbuat zalim. Nah, ini hadis qudsi kalimat yang pertama dari riwayat Abu Dzar Al-Ghifari. Terus yang selanjutnya, masih hadis yang sama, cuman redaksi selanjutnya. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitu. Semuanya kalian tersesat, semuanya kalian merugi
kecuali orang yang aku beri petunjuk atasnya. Fastahduni ahdibkum. Fastahduni ahdikum. Kata Allah, kecuali orang yang aku berikan kepadanya petunjuk. Ya. Niscaya aku akan tunjukkan kamu. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Ya ibadi kullukum dhallun. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri petunjuk, kata Allah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kepadaku petunjuk itu. Ya. Terus kalau engkau minta, maka aku akan beri petunjukku kepadamu. Artinya dari hadits qudsi ini Allah menguatkan bahwa ketika seseorang itu tersesat, entah dia berbuat syirik, entah dia berbuat maksiat, entah dia berbuat zalim, entah dia berbuat dosa, maka itu adalah kehendak Allah dan mohonlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan berikan petunjuk atasmu. Jadi ketika seseorang berbuat kesalahan, itu tidak akan ada orang lain yang dapat memberikan pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, sehingga orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullukum dhallun. Ya, semuanya tersesat kecuali yang aku beri petunjuk. Jadi intinya begini. Ketika Allah menghendaki seseorang dalam ketaatan, maka siapapun yang menghalanginya, siapapun yang yang membuat dia tidak berbuat itu, maka itu akan sia-sia. Begitupun ketika Allah menghendaki seorang hamba tersesat dengan kelalaiannya, dengan kemaksiatannya, itu pun sama, ya. Hanya Allah yang bisa mengembalikan dia ke jalan yang lurus. Makanya mohon kepada Allah ketika kita sedang lalai, ketika sedang bermaksiat, ketika kita sedang berbuat zalim. Kembali kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita petunjuknya. Terus yang selanjutnya, masih dalam hadis yang sama. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Nah ini, wahai hamba-hambaku, ya, kamu semua itu lapar, kata Allah. Ya. Ja'i'un illa man at'amtuh, kecuali orang-orang yang aku beri makan. Nah, fastat'imuni, mintalah kepadaku, mintalah makan kepadaku, ut'imkum, maka aku akan memberikan makan kepadamu. Nah, hadis qudsi ini lagi-lagi menguatkan kepada kita bahwa yang memberi kita makan adalah Allah, yang memberi kita kenyang adalah Allah, ya. Maka mintalah kepada Allah, maka Allah akan kenyangkan kita, maka Allah akan memberikan kita makan. Jadi ketika Allah tidak berkehendak atas sesuatu itu, maka tidak akan terjadi, tidak akan terlaksana, dan tidak akan bisa kita melewati sesuatu yang Allah tidak menghendaki itu. Ya. Jadi orang yang lapar atas kehendak Allah, orang yang kenyang pun itu atas kehendak Allah. Makanya manusia itu nggak bisa sombong, karena nggak ada yang bisa disombongkan oleh manusia. Semuanya itu atas kehendak Allah, nggak ada yang lewat dari Allah. Ya, jadi sekali lagi, jangan sombong, ya, jangan sombong. Baik, itu saja sementara. Jangan panjang-panjang, jangan kebanyakan, nanti pusing sendiri, ya, nanti kesulitan dalam mencernanya. Hadis ini masih panjang, nanti kita sambung lagi, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.